menjadi santri. Santri itu bahasa kita, tapi bahasa Arabnya kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang alim. Kalau belum jadi alim, jadilah orang yang belajar ilmu, muta'allim. Muta'allim itu bahasa kitanya santri. Ada satu hal yang membuat santri ini beda, Pak Bupati. Ada hal yang membuat mereka nggak akan pernah jadi teroris. Benar santri tidak ada teroris ya? Benar? Santri nggak ada jadi teroris. Santri yang berakidah Ahlussunnah tidak pernah diajarkan jadi teroris, karena mereka tahu bab jihad itu kapan dipelajari. Santri, apa yang hebat pada mereka? Yang hebat kata ulama, la yu'khadzul ilm min suhufi. Tidaklah boleh belajar kepada orang yang belajarnya otodidak atau hanya belajar lewat YouTube. Orang begini nggak boleh jadi kiai, nggak boleh jadi guru. Kalau dia jadi guru, maka yang terjadi nanti adallahun nas, adallan nas. Dia akan menyesatkan manusia. Ya, dia akan menyesatkan manusia. Hari ini banyak orang mau sehat secara kolbu, maka dia sebut hijrah, benar ya? Tapi orang Aswaja pernah nggak nyebut hijrah? Kita nggak perlu hijrah lagi, Kiai. Yang hijrah itu kan yang nggak ngerti sarungan ini. Tadi saya candain Pak Bupati, sarungnya keren Pak Bupati. Tapi aneh, ada orang ngomong saya hijrah dari Aswaja. Aneh gak tuh? Itu kayaknya salah didik tuh orang. Ada yang ngomong saya hijrah dari NU, hijrah dari Muhammadiyah. Itu keliru. Hijrah itu mimma nahallah. Begitu dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah itu yang meninggalkan yang Allah larang. Oh, ternyata bagi kawan, hijrah dari Aswaja itu nggak tahlilan lagi, nggak tawasulan lagi. Kacau nggak? Maka mohon maaf para kiai, saya tidak mau menggurui. Ini wasiat cinta. Hati-hati, pesantren kita sekarang kitab akidahnya sudah diganti, bukan Ahlussunnah lagi. Kitab Syekh Saleh Fauzan, coba cek. Di kitab itu dia mengatakan bahwa maulid Nabi tasyabbuh bin Nasara. Hati-hati Pak Kiai. Mohon maaf, saya bukan ingin mengajari, mengingatkan. Sejak kapan nih kitab masuk ke pesantren? Ini orangnya masih hidup di Saudi. Dia imam Wahabiyah. Akidahnya membatalkan akidah kita, fikihnya membatalkan fikih kita. Tapi kok Kiai santai aja mengajarkan kitab itu? Mohon maaf. Apa kata dia tentang tawassul tabarruk? Syirik, bahkan syirik akbar. Dia menyebut tawassul, menyebut tabarruk, syirik akbar. Berarti Pak Kiai ini musyrikun. Benar Pak Kiai? Lah kitabnya diajarkan di pesantren kita. Judulnya Akidah Ahlussunnah, Kitabut Tauhid, tapi isinya takfiriyah, mengkafir-kafirkan, minimal membid'ahkan. Ini mohon Pak Ketua nih, Ketua pesantren nih, mohon dimusyawarahkan itu dengan para kiai. Ini bahaya. Ini ibarat api dalam sekam. Nunggu aja. Nunggu waktu, murid nanti akan menghadang, membid'ahkan kiainya. Sudah mulai. Sudah mulai. Tapi di sini aman nih. Saya nggak yakin aman-aman juga ya. Coba cek aja ntar kitab pesantrennya. Mana kitab Aqidatul Awam itu? Mana kitab Ummul Barahin itu? Kok hilang? Syarah Nasafiyah kok hilang? Dulu kitab kuning isinya itu. Udah berganti dengan kitab putih. Ya dokter. Ini kewajiban kita. Ini pahit. Habis ini nggak diundang lagi juga nggak apa-apa Kiai. Ya. Nggak apa-apa, tapi saya harus sampaikan ini karena si pengarang kitab ini, dan kitab ini sudah diajarkan bertahun-tahun di pesantren.
Apa kata si muallif kitab Maulid Nabi? Tasyabuh, menyerupai Nasrani. Menyerupai dari mana? Lalu dia pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Menyamakan dengan Nasrani berarti menyamakan dengan orang yang tidak percaya kepada nubuat Nabi Muhammad SAW. Mohon diperbaiki itu. Kan kitab tidak ada yang suci cuma Al-Quran. Nggak ada lagi yang suci melebihi ini. Jadi kitab kuning boleh diganti, Al-Quran tidak boleh diganti. Bahkan nih Pak Polisi sekarang menghadapi masalah, ya, ada namanya PCS. Pak dengar Pak? Polisi Cinta Sunnah. Waduh gawat, ya. Judulnya keren Pak, Polisi Cinta Sunnah. Tapi kiai-kiai ini ahli bid'ah semua beda itu. Mohon maaf, saya menyampaikan qaulul haq wa in kana murran. Saya akan sampaikan, walaupun pahit kita sampaikan, ya. Semoga jadi obat. Gak usah khawatir para umara. Santri-santri ini mendoakan pemimpin setiap hari. Ya, benar gak? Para kiai kita doain pemimpin gak tiap hari? Walaupun kita nggak nyoblos, kita doain tiap hari kok. Doain tiap hari. Karena itu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, perintah dari para masyayikh. Maka saya kalau doa, Allahummarham man tawalla ala umur biladina. Ya Allah, rahmati siapapun yang urus negeri ini. Apapun jabatannya, apapun urusannya, rahmati dia. Kita nggak benci. Kalau yang mengajarkan kebencian berarti dia sudah masuk ke ranah politik. Nah itu sudah bukan bagian saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini harus hati-hati di kitab pesantren. Tidak semua kitab gundul itu sahih. Ya, sampai sekarang masih ada kiai, mohon maaf nih kiai, tiap tahun, tiap bulan ngomongin utlubul ilma, carilah ilmu. Tapi dia sendiri nggak cari ilmu tentang hadis ini. Masih dibaca juga hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi qala Rasulullah. Kapan Rasulullah ngomong begitu? Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan ulama. Saya dari kecil dengar seorang kiai ngomong begitu. Sekarang umurnya udah sekian masih baca hadis itu. Dia suruh orang belajar, dia nggak belajar. Maklum, para kiai ini bingung mau belajar sama siapa lagi. Nggak ada lagi yang lebih alim dari dia. Benar Pak Kiai? Kadang-kadang ada 1-2 kiai mengaku begitu. Padahal setiap ada orang alim, ada yang lebih alim darinya. Betapapun hebatnya ilmu kita, ada yang bergelar, ada yang berlakop, macam-macam. Tapi semua ini berkah para masyayikh. Maka disebutkan dalam hadis, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Kiai dan santri itu sama-sama dapat kehormatan, reward, pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saya kalau salaman sama santri itu nggak pernah nolak. Tangan saya biarin aja, karena saya pengen dapat berkah dari cium tangan mereka. Walaupun dia berkeyakinan ingin dapat berkah dari tangan kita yang hina. Enggak, justru bibir mereka yang belum berdosa, air ludah mereka yang isinya zikir, nempel di tangan, berkah Pak. Jangan-jangan kita ini yang merasa dulu kiai, sudah ustad, batin kita kotor karena sombong. Batin kita terlalu santai. Justru ketika bersalaman dengan santri itulah dosa-dosa kita digugurkan Allah. Apa kata Nabi? Ma yatasafahani muslimani. Tidaklah bermusafaha 2 orang muslim kecuali Allah ampuni sebelum tangannya berpisah. Jadi ketika tangannya pisah, maka dosanya gugur. Tadi Pak